Jadi kuliahnya teh big data sama data analisis. Kita langsung to the point aja ya. Software yang dipakai ini Orange Data Mining. Ini software yang dipakai free, bisa diinstal di ini. Kalau kita download, dia kasih pilihan, bisa buat Windows, Mac OS sama Linux, semuanya ada, tiga-tiganya ada. Jujur dulu, ini gajinya sekitar 60-an sebulan. Enggak, kalau yang 6 bulan tuh yang ini kan ada kuliah ini ada, ini kita lihat di samping sini ya, ini kan orange. Ini masih nggak ada apa-apanya orange. Nah, udah mulai masuk yang ini, udah mulai parah, tapi di kuliah nggak dikasih nih, soalnya takut pada pingsan mahasiswanya. Pakai R, terus pakai Python, pakai keras, tuh dia mahasiswanya pakai TensorFlow. Ini spesial buat Putri. Wah, ada Putri saya ikutan lah. Salam. Tadi nggak mau ngikutan saya. Tuh, gara-gara ada Putri, Yopi pengen belajar. Jadi yang mau saya ajarin ke Putri itu urusannya yang ini ya. Ya, toolnya Orange. Tapi tool yang lebih susahnya, tapi nggak usah dibelajarin lah. Kita bisa pakai R, Python atau keras. Python keras, TensorFlow. Jadi itu semua bahasa semua ya. Kalau Orange tuh bahasanya main grafik. Jadi Putri sama orang-orang manusia biasa masih bisa ngerti. Oke. Cuman kalau udah R, Python keras, TensorFlow itu yang udah ini banget. Keras sama TensorFlow tuh masuk ke Python juga kan maksudnya? Keras sama TensorFlow masuk ke Python. Install keras. Iya. Diinstal. Jadi Python dulu, terus keras TensorFlow. Oke, sekarang logika berpikirnya. Ini logikanya dulu ya. Logikanya kita punya logikanya paling gampang inilah. Paling gampang mah. Contoh realnya mah Google Maps lah paling gampang mah. Jadi tujuan hidupnya adalah kita melakukan klasifikasi dan kita jadi dukun. Tujuan hidupnya kayak gitu ya. Ini contoh paling gampangnya Google Map dulu. Kalau klasifikasi paling gampangnya nih klasifikasi. Kelihatan klasifikasinya nggak? Nggak kelihatan. Klasifikasinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan klasifikasinya. Nih, kelihatan klasifikasinya nggak di Google Map? Ada. Nggak. Itu pasar, masjid. Bukan yang itu. Yang ini klasifikasinya. Oh, macet. Ini macet. Yang ini klasifikasi kelihatan di sini di bawah nih. Nih bawah. Jadi kalau merah hitam teh macet, hijau lancar, itu klasifikasi. Terus ya. Jadi tujuan hidup dari namanya data science teh cuman klasifikasi sama dukun. Dukun buat ngelihat apa yang akan terjadi ke depan. Beres? Klasifikasi cuman kita bikin klasifikasi. Nah, ini datanya Putri, kita bisa bikin klasifikasi sih sebenarnya. Oke. Nah, contoh ini data S3-nya Pak Asep. Yang S3 Pak Asep, yang ngerjain Putri. Kita aja yang tahu. Nih beres ya. Nah, sekarang kita lihat, ini udah ngerti kan klasifikasi. Pertanyaannya, kok dia tahu jalannya macet di situ? Tahu dari mana? Prof pernah bilang dari HP kita. Nah, dari HP kita ya. Jadi HP kita teh lapor ke Google. Dari kan nanti HP-nya ngasih laporan. Saya posisi di sini kecepatan sekian. Nanti ada HP banyak nih. Ada di situ kecepatan sekian, ketahuan ban. Ini kenapa jadi lambat semua? Berarti macet. Ini kenapa lancar semua? Berarti lancar. Cuma gitu doang. HP-nya jadi sensor, terus dia ngasih tahu Google jadi tahu kondisi jalan. Sekarang kita pengen ngelihat perdukunan. Cuman gini doang perdukunan sih. Sorry, kita masuk ke sini aja ya, Tangerang. Nih Tangerang, kita cari rute dari Tangerang ke Jakarta. Nih
Tangerang ke Jakarta. Kita jangan pakai kendaraan umum. Saya soalnya suka pakai KRL sekarang. Jadi ininya semuanya KRL. Kita ganti pakai mobil. Oke. Ini pakai mobil kelihatan lewat sini sarannya. Kalau sekarang berangkat. Oke. Ini teh direkam Put, jangan khawatir. Ntar di-upload ke YouTube. Dari mana? Dari sini. Oh. Direkam ntar upload ke YouTube. Oke. Si Ono mah gelos ya, nggak mau rugi. Ini beres. Nah, ini mah nggak kelihatan perdukunannya. Kalau mau lihat dukunnya itu mah gampang aja. Berangkat pada, ini kan Rabu tanggal 19 Oktober. Tolong lihat macetnya di sini ya, macet. Ini macet ya. Kita geser ke besok, misalnya hari Kamis. Oke, macetnya berubah atau sama? Sama. Balik deh ya, cok lihat. Ini kondisi sekarang. Kelihatan macetnya? Iya. Ini perhatiin di sini ada yang warna biru ya. Ini biru nih, ada biru nih di sini ya. Kita geser besok. Sama? Beda. Beda. Hari Jumat. Sama? Beda. Beda. Hari Sabtu. Sama? Beda. Beda. Hari Minggu? Beda. Sudah kejadian belum? Belum. Kok dia tahu? Di mana sih ya? Gak bisa tahu. Pakai data. Iya, data yang udah ada. Dia baca datanya. Datanya belum ada. Maksudnya data sebelumnya di hari yang. Jadi hari yang tanggal itu sebelum-sebelumnya kondisinya seperti apa, Ban? Iya. Jadi dia bisa ngira-ngira. Kira-kira gitu doang ya. Ilmunya ilmu kayak gitu doang. Jadi kita harus ngumpulin data banyak sebelumnya, terus dia nanti bisa nebak kira-kira kalau hari ini kayak gimana. Oke. Contoh yang lain nih. Si Yoga. Ini satu Indonesia Award ya. Satu Indonesia Award. Biar kebayang fungsi dari data science buat apa. Jadi klasifikasi sama dukun, prediksi. Oke. Nah ini satu Indonesia Award. Satu minus Indonesia, ada satu Indonesia Award. Oke, ada awardnya. Kebetulan Ono juri, jadi punya koleksi cerita yang lucu-lucu lah di sini mah, bagus. Salah satu yang paling saya suka si Yoga orang Bali. Ini jurinya ada Pak Emil, ada Pak Fasli, ada Bu Uni, ada Ono. Aduh. Yang paling penting bukan itu, yang ini yang penting, sisanya nggak penting. Oh iya, itu penting itu. Ini yang bikin juri seperti saya suka salah fokus. Wah. Ya, oke. Oke. Tapi yang penting mah ini tahun 2020, coba kita masuk ke 2020 ya. Ini dia, ini orangnya nih. Oke, Yoga. Yang dia bikin adalah dia bikin aplikasi, bisa diambil di Play Store sini. Play Store ini namanya Fishgo, bukan kan ini Gojek. Iya. Dia bikin Fishgo, bukan GoFish. Fishgo. Iyalah. Fishgo. Jadi ini aplikasi. Mancing ini ya, Bu? Hah? Mancing kan? Iya, ngetik ikan, Pak. Maunya. Bukan mancing. Dia buat Detek ikan. buat dapetin posisi ikan di mana. Jadi dia bikin aplikasi. Jadi cara berpikirnya gini, selama ini yang namanya nelayan kalau mau cari ikan, dia kan berangkat sore, maghrib ke laut. Kan nggak tahu ikan ada di mana ya? Iya. Laut, udah gitu ngabisin bensin nyari ikan. Kalau aplikasi ini pas dia melaut langsung ngasih tahu, hari ini ikan tuna ada di mana. Datang ke situ langsung dapet ikannya. Beneran. Mereka mungkin datanya pakai sensor Pak. Nah, eta yang seru kan. Nah, Perhatiin semuanya polanya sensor ya, mata-mata. Gimana caranya si Yoga dapetin data ikan? Sensor pasti dia ambil data. Yoga teh nggak sekaya itu orangnya. Dia rakyat biasa. Nah, ya. Pakai naon. Data iya itu yang baru dipikirin. Ya. Jadi cara berpikirnya sederhana. Ikan itu ditentuin sama arus sama suhu. Gimana caranya kita bisa tahu arus sama suhu laut?
udah jadi orang biasa. Nah, caranya gini ya, saudara-saudara, masuk ke Google. Kalau cari di BMKG kan nggak punya data kan, rakyat Indonesia, termasuk pemerintah Indonesia kan nggak kaya bisa, nggak punya data itu. Masuk BMKG-nya Amerika, namanya NOAA. Itu. Ini BMKG-nya Amerika ya, National Oceanic Atmospheric Administration Page, NOAA. NOAA ini rada geblek, dia ngeluncurin satelit. Nih, kita lihat gambarnya satelit NOAA. Nah, ini satelit NOAA. Oke. Amerika kan punya satelit, dia pasang satelit bukan satelit komunikasi, satelit sensor buat dapetin arus laut sama suhu laut. Kalau mau ngelihat benerannya NOAA sea surface temperature misalnya, dia punya data suhu laut sama arus laut punya. Terus yang gebleknya si NOAA dikasih gratis, dilepas, diambil datanya sama si Yoga. Terus kan ini ada kumpulan berapa tahun nih, dari kumpulan berapa tahun dia bisa nebak kira-kira nanti malam suhunya kayak gimana, arusnya kayak gimana, ikan tuna sukanya sama suhu arus kayak gimana, ada di situ, udah dapet langsung. Keren ya? Jadi semua urusannya gitu banget sih. Nah sekarang kita balik ke sini ya. Ini beres dulu ya, udah ngerti tujuan hidupnya ya. Tujuan hidupnya cuma dua, klasifikasi sama dukun. Beres ya? Nih sekarang kita masuk ke softwarenya. Softwarenya namanya Orange. Mana tadi? Ini Orange. Bisa diinstal. Itu apa? macOS ya. Bisa diinstal di macOS. Kalau klik ini bisa download free. Kalau nanti masalah bisa minta tolong sama Fatah atau Yopi. Fatah. Walaupun Fatah nggak punya macOS, miskin dia. Ini sebelahnya ada. Hah? Iya, dia langsung lari. Kenapa langsung tertekan gitu? Iya emang Misbah parah. Oke, cuman gue lupa lokasinya ada di mana. Di Linux tidak manusiawi saya naruhnya. Oke, ini kita lihat aja cara makainya dulu ya. Oke, ntar locate. Soalnya gue lupa ada di mana. Orange Canvas. Sorry, pakai bin. Oke, itu udah dari situ. Anaconda. And jangan dilihat yang ini. Putri dilarang lihat yang ini. Serem. Orange Canvas. Nah kalau jalanin mah pasti bentuknya sama ntar. Bentuknya mah kayak gini doang. Ini yang bikin bukan orang informatika, bukan programmer. Yang bikin ini adalah dokter. Jadi yang bikin dokter, konsekuensi yang bikin dokter nanti contoh-contohnya banyaknya tentang kedokteran. Kenapa dokter bikin kayak ginian? Soalnya dokter banyak pakai statistik waktu dia ngelihat pengobatan apa segala macam, mainnya statistik. Probabilitas orang sembuh pakai cara gimana? Nah itu dokter mainnya kayak gini banget. Cuman orang informatika kan nggak ngerti urusan dokter, akhirnya dokter yang main. Nah kalau udah keluar kayak gini, yang pertama kali kita lihat adalah ini example dulu sih sebenarnya. Ini program, ini program loh, hati-hati, ini program nih. Ini program ya, ini program. Jadi programnya sih blow on kayak gini. Oke, sekarang kita contoh aja ya. Nih, saya buka program. Ini program dibuka. Supaya gampang, ini kita delete-deletein juga bisa sih kalau mau. Tapi ini programnya cuma gini ya. Ada file, kemudian kita lihat isi filenya. Udah cuma gitu doang sih programnya. Ada file, lihat isi file. Tapi kalau nggak mau pusing, ini gue buang aja. Dah. Sekarang kita ambil file, sama kita pengen lihat isi file. Cuma gitu doang ya. Filenya apa yang pengen dilihat? Ini filenya kebetulan namanya Iris. Oke, makhluk apakah Iris? Kita lihat di sini ya. Iris flower classification lah. Oke, jadi kita lihat di Iris flower classification. Jadi ada 3 jenis iris. Ini kira-kira kalau bunga bahasa Indonesianya teh anggrek lah kira-kira ya. Ada iris ada 3, ada setosa, versicolor, virginica.
Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita bikin klasifikasi, model buat klasifikasi ini? Oke, iris flower ini 3 ini ya. Yang diukur adalah petal sama sepal. Petal teh yang di dalam, sepal yang luar. Terus ada panjang, ada lebar lah, kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, kita lihat datanya ya. Nih, ada sepal, petal, length, width. Gitu ya. Jadi cuman gitu aja. Sekarang kita lihat bentuk datanya seperti apa. Coba kita program, hubungin ini ke data table, cuman gitu doang. Terus kita lihat. Nah, dia punya ini. Oke. Kalau Aries Setosa panjangnya sekian, ini sekian Setosa. Ini kalau kita ke bawah nih ada yang versi color panjang. Jadi ada orang yang cukup gila ngukur ukuran bunga-bunga itu, terus dia kasih tahu ini versi color, ini Setosa, udah gitu ini Virginica. Ada saya. Nah, terus kita lihat. Ini baru melihat data doang, kita belum modeling segala macam belum. Terus coba kita lihat gambarnya ya. Visualisasi, kita lihat pakai scatter plot aja yang gampang. Oke, kita belum analisa data sama sekali. Ini scatter plot nih. Jadi ada 3 jenis iris: Setosa, versi color, Virginica. Setosa warna biru, versi color warna merah, Virginica warna hijau. Oke, yang ini petal length, petal width. Oke. Dari gambar kelihatan banget. Ini rada susah yang dilihat di sebelah situ. Inilah. Udah. Saya geser di sebelah sininya aja. Oke. Pertanyaannya. Dari sini aja kelihatan. Yang paling gampang buat kita klasifikasi adalah yang warna biru kan? Yang warna merah sama hijau ada kecampur. Tapi yang warna biru mah gampang banget klasifikasinya. Jadi caranya kita bermain adalah kita bisa pakai gambar langsung kelihatan klasifikasi yang paling gampang yang mana. Gitu ya, beres ya. Nah, ini bisa kita ganti. Ini kan petal yang dimainin. Kita bisa ganti ini ke sepal. Tuh. Pakai sepal juga tetap aja bisa sepal width. Ini kelihatan yang biru gampang, yang ini udah susah banget kecampur. Di sepalnya kecampur, di petalnya lumayan misah, tapi sepalnya kecampur, gitu ya. Jadi yang biru mah langsung bisa kita klasifikasi gampang. Nah, sekarang kalau kita mau modeling, kalau kita pengen bikin model, saya biasanya programnya kayak gini nih. Kita cara main model ya. Ini mah ini nggak apa-apa lah plotnya di sini. Ini saya buang dulu, remove. Oke. Kita pengen evaluasi. Jadi waktu modeling banyak banget gini, model tuh banyak algoritma. Ini sebelah kiri algoritma buat melakukan modeling. Jadi kalau kita punya data, kita bisa pakai algoritma apa, keluarin model. Oke, teman kita mau ngetes algoritma mana yang errornya paling kecil. Kalau kita punya model, kita pengen tahu model kita bagus nggak sih, errornya kecil apa gede, gitu ya. Caranya cuma gini doang sih. Caranya ini evaluasi, evaluate, di sini ada error. Oke. Jadi file ini kita masukin ke sini. Kemudian ini mah jangan dihafalin dah. Ini mah yang penting logikanya aja ya. Nah, terus kita pengen liatin. Ini ada tree, ada linear regression, ada neural berat banget jangan. Ini ada naive bias segala macam, ada jangan pakai random forest aja ya. Random forest. Ini algoritma semua. Ini saya sambungin ke sini buat ngetes algoritma yang paling bagus. Nih, sambungin. Tuh udah keluar error tuh. Udah ada keluar ini ya. Oke. Ini kalau kita lihat di sini langsung kelihatan di sini. Linear regression nggak bisa dipakai. Langsung merah. Kemudian tree itu precisionnya 96%, SGD 92%, random forest 95%, naive bias 87%. Jadi yang paling bagus antara tree sama random forest. Jadi
Di dunia itu banyak sekali orang bikin algoritma dari data kita. Kita harus evaluasi dulu algoritma mana yang bagus buat kita pakai supaya errornya kecil. Terus ya, oke, udah kebayang ya. Jadi teknik mainnya kayak gitu. Nanti outputnya, misalnya kita pengen pakai tree, ini kita buang lagi nih, dia remove. Ini ada tree, kita bisa kita lempar ke sini, oke. Kemudian nanti kita bisa save modelnya, kita bisa simpan modelnya. Nanti kalau ada data lagi, atau kalau nggak gini deh, kalau mau ngelihat proses benerannya ya, ini file ini saya remove dulu bentar. Ini saya buang. Ini udah tahu kan tree yang paling bagus ya, di remove all, oke. Nah, kalau yang beneran biasanya saya akan bagi dua datanya. Bentar, ada yang bisa bagi data nggak? Oh, preproses ada di sini sekarang teh. Oke. Ada yang buat bagi data, mana bagi data? Mana bagi datanya dia? Samping merge. Mana merge? Ini Samping. concat. Ini data sampler. Data sampler kayak gini. Ini kalau dilihat fixed portion data. Jadi kita kan total data 100%. Mau berapa persen kita pakai buat model, mau berapa persen kita pakai buat ngetes model tadi. Itu caranya. Sampler kayak gitu maksudnya. Oke. Ini 88% kita pakai buat buat bikin model, nanti sisanya kita pakai buat. Jadi data kita masukin ke data sampler, nanti dia outputnya akan ada dua nih. Ada sampel data sama remaining data. Sampel data kita masukin ke dalam modelnya. Ini rada susah sih. Mabok ya? Belum. Cuman biar nggak mabok banget, saya kasih ini dulu lah. Kasih penjelasan yang lebih gampang dulu ya. Jadi nanti sebenarnya di dalam ini semua, oke. Tadi ada tree, ada linear regression segala macam. Sebenarnya persamaan yang dipakai cuma gini doang sih. Jadi persamaannya kayak gitu. Persamaan apakah itu? Pelajaran SMA. Pelajaran apa itu? Persamaan apa ini? Matematika ibu gua. Ini ya, tiga variabel. Hah? Kecanggihan lu pada mikirnya. Persamaan apakah ini? MX plus C. Oh ini Apa yang ada? Persamaan BY sama dengan ini teh persamaan linear. Iya. Mata linear. Cuman kalau di SMA X sama Y kan angka. Kalau ini tadi bisa seenak jidat. Tadi Y-nya bukan angka ya. Tadi Y-nya adalah jenis. Tadi kan ada apa Virginica, apa segala macam. Kalau X-nya tadi ada 4 kolom X-nya. Ada petal length, petal width, petal sama sepal, length sama width. Jadi X-nya ada 4 jenis. Terus Y-nya itu jenis iris Virginica, iris apa segala macam. Jadi bentuknya Y-nya itu klasifikasi. Oke, yang tadi, data yang tadi. Sekarang saya kasih contoh dulu dengan angka dulu ya. Misalnya kita masukin X1, Y-nya 7. X2, Y-nya 8. X3, Y-nya 9. Ini namanya training data. Jadi kita punya persamaan, kita kasih training data. Kalau X1 Y 7, X2 Y-nya 8, X3 Y-nya 9. Itu dikasih training data. Dan itu training itu di machine learning itu biasa kita pakai istilahnya training. Kita kasih training supaya apa? Supaya dapat modelnya A berapa, B sama dengan berapa. Jadi A dan B itu model. Istilah yang dipakai itu ya. A dan B model itu istilah.
Pertanyaannya, kalau kita kasih training datanya kayak gitu, X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9, A-nya berapa, B-nya berapa? Seberapa? hanya satu B-nya 6. Oh, B-nya 6, oke. Kalau di SMA, kita biasanya pakai substitusi. Gitu ya. Tapi kita bisa langsung dapat A-nya 1, B-nya 6. A1B6 itu namanya model. Setelah kita punya model, kita bisa klasifikasi atau forecast atau dukun. Oke. Contoh perdukunan kayak gini. Ini dukun, kita pakai dukun ya. X-nya 10. Di model ada nggak X10? Nggak ada. Di training datanya nggak ada. Sekarang kita masukin X10. Berarti dukun kan? Karena belum ada di datanya. Dan ini yang dipakai sama Google Map. Gitu ya. X10. Y-nya berapa jadi? 16. Oke. Kalau X20? 26. Oke. Ini forecast. Ini dukun. Karena belum kejadian, kita bisa dapat angkanya. Angkanya dapat dari mana? Karena kita punya model. Modelnya dapat dari mana? Modelnya kita dapat karena kita punya data training. Beres ya? Jadi fungsinya kayak gitu. Nah, sekarang kita masukin yang lebih susah. X-nya kita kasih kata-kata. X-nya pakai kata-kata. Misalnya Tangsel keren. Y-nya 1. Oke. Ini training ya, training data. Tapi saya nggak akan nanya A dan B. Soalnya kalau udah kayak gini, AB-nya pusing kepala. Oke. Sekarang misalnya satu lagi. Misalnya kemarin banjir dalam, Y-nya 0. Terus misalnya saya sakit perut, Y-nya 0. Oke. Ini training datanya kayak gini nih. Udah bukan ini lagi ya. Sekarang training datanya bukan angka. X-nya udah kata-kata, Y-nya masih angka. Bisa aja 1 dibilang positif, 0 dibilang negatif. Jadi kata-kata sama kata-kata boleh sah. Oke. X-nya boleh aja nanti dikasih suara, boleh. X-nya diganti jadi gambar, boleh. Nggak masalah. Jadi mainan machine learning bisa kayak gitu. Nah, sekarang kalau saya punya kata-kata seperti ini gimana? Oke, misalnya kata-katanya misalnya mobil itu keren. Y-nya berapa? 6. Mobil itu keren. 6. Penuh sih. 1. 1 tuh. Kerennya kan 1. Oh iya. Oke. Kata keren itu 1. Iya. Jadi yang positif 1, yang negatif 0 gitu. Kira-kira kayak gitu kan. Tapi A dan B-nya mah nggak tahu berapa. Tapi kira-kira caranya kayak gitu. Berarti saya udah kebayang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dunia ini lagi. Oke. Ini kan outputnya akan ada 2 nih kalau kita lihat. Ini outputnya ada 2, data sampel sama remaining data. Data sampel tuh training data. Remaining data, data yang sisanya, yang bakal kita pakai buat ngetes sampelnya bener apa kagak. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya akan masukin ke ini. Mana? Masukin ke sini ya. Oh, model tadi tree ya. Tree. Oke. Nah, data sampel yang masukin ke sini tree. Konsekuensinya, output dari tree-nya adalah kita dapetin model. Oke. Jadi fungsi algoritma yang di sini adalah buat dapetin model A dan B-nya sih sebenarnya. Jadi dia udah dapat modelnya. Sekarang output datanya kita bisa ambil, kita masukin ke prediksi. Oke. Model masukin ke prediksi. Kita punya model masukin ke prediksi. Sekarang outputnya ini kita akan masukin prediksi juga nih. Ini jangan sampel yang dimasukin, harus diganti. Ini remaining datanya. Bisa pindahin kagak? Cuma ini ya.
Nih. Jadi remaining data masuk ke sana. Oke. Ntar kita lihat di prediksi. Ini lihat di prediksi. Nih. Oke. Ini hasil tree-nya, ini data benerannya nih. Jadi yang sebelah kiri adalah hasil prediksinya, forecast-nya. Yang ini adalah data beneran yang kita masukin. Oke. Perhatiin di sini, ini saya geser biar gampang ngebaca. Ini saya geser biar gampang ngebacanya. Oke. Ini versi color ya. Versi color lagi, setosa, versi color, setosa. Ada yang salah nggak? Kayaknya bener semua deh. Ini bener semua nih dapatnya. Ya kan? Versi color, setosa, versi color, setosa, virginica, setosa. Nomor 12 salah? Enggak. Setosa 11. Nah, satu doang yang salah. Jadi cara ngelihatnya adalah gitu. Jadi dari 16 data, satu salah. Jadi 1/16 errornya. 1 dari 16 salah. Kebayang ya? Jadi kita mainnya kayak gitu. Tapi yang ini adalah, yang sebelah kiri adalah prediksinya, yang sebelah kanan data benernya, terus kita bandingin. Jadi dia ngambil yang ininya, diambil siknya sepal length, sepal width, petal width diambil, udah gitu dia pakai ini buat prediksi ini. Dari situ kita bisa lihat ada satu yang salah. Terus ya. Jadi programnya cuma gini doang sih. Programnya cuma kayak gini doang. Data kita bagi 2. Terus 1 diambil jadiin model, terus sisanya kita hajar ke prediksi. Nah, kalau data yang benernya, nanti kalau kita aplikasi benernya, kalau kita lagi main beneran, ini kan kita buat ngetes algoritma, bagus apa enggak. Kalau ini buat ngetes algoritma doang ya. Kalau kita main benerannya sih, seluruh data akan kita jadiin model. Nanti ada data baru masukin ke prediksi. Nanti kita bisa lihat, oke, hasilnya kayak gimana menurut prediksi. Kira-kira kayak gitu. Oke, beres ya. Sekarang ini cara bermainnya cuma ini. Jadi programnya sih sependek ini sih sebenarnya. Ini nggak dipakai. Jadi programnya cuman 2 lingkaran, 3 lingkaran jadi aja. Cuma gitu doang program. Jadi data science, data mining cuma 2-3 lingkaran jadi. Tapi nanti kalau kita pakai R atau pakai Python segala macam, panjang programnya. Kalau ini udah pendek aja, cuma kayak gini doang. Logikanya cuma 3 step ini aja. Oke. Sekarang saya kasih program lagi yang rada gila. Di remove ya. Oke, kita mau prediksi malaikat maut buat mencabut nyawa. Dasar keputusan nyabut nyawanya apa? Gitu ya. Udah tahu ini kapal Titanic tenggelam kan? Udah gitu orang pada mati kan? Waktu kapalnya tenggelam, malaikat mautnya datang kan? Apa dasar dia nyabut nyawa orang tadi? Oke, sekarang kita punya data nih. Di sini ada data set. Ini ada Titanic nih. Ini Titanic ya. Ini Titanic. Oke. Ini Titanic. Datanya kayak gini doang nih. Kita lihat datanya. Datanya kayak gini. Survive artinya hidup. Yes tuh hidup. Oke. Terus di sini ada status. Status, tapi data pribadi udah dihilangin. Misalnya namanya siapa, tanggal berapa, segala macam dihilangin semua ya. Jadi cuman isinya survive, terus status penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kru. Oke. Terus di sini ada umur. Umur benernya nggak dikasih tahu, tapi di sini ada dewasa atau anak doang. Tapi umur berapanya nggak ada. Soalnya kan masalah pribadi. Jadi dihilangin. Udah gitu jenis kelamin, laki perempuan. Oke. Pertanyaannya, kira-kira malaikat nyabut nyawanya dasarnya apa? Bisa nebak nggak? Umur. Jadi kalau lu udah tua lu mati. Kalau masih muda hidup.
ya sah-sah aja kan. Bisa Stat- jadi status. Status yang ini ya, kelas Iya. 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kalau lu kelas 1 bakalan hidup, kalau kelas 2 bakal setengah mati, kelas 3 dijamin halal mati. Gitu ya, Bisa jadi. bisa jadi. Jadi ada yang berdasarkan umur, ada yang berdasarkan status. Gitu ya, Status sama gender. status sama gender. Jadi kalau Perempuan diutamain biasanya. perempuan biasanya bakal Bakal hidup, kecil. mati, laki-laki bakal dimatiin semua. Diprioritasin. Jadi perempuan diprioritaskan buat hidup, laki-laki dijamin mati, umur juga. Jadi kalau anak-anak kemungkinan hidup, kalau lu udah tua mati. Gitu ya. Ada sih ya. Bener nggak kayak gitu? Kita lihat di sini. Gitu ya. Gampang cara ngelihatnya, asli gampang. Nih. Kita cek dulu algoritma apa yang paling bagus hasilnya. Caranya gampang. Masuk ke model ya. Kita punya banyak algoritma buat kayak ginian. Ada logistic regression, naive bayes, ada ini saya ambil banyak lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algoritma. Terus kita tes, evaluasi tes. Oke, algoritma mana yang bagus. Jadi prosedurnya gitu biasanya. Ini data kita masukin dulu ke sini. Terus algoritma kita pakai, kita masukin satu-satu nih. Nah ini udah mulai merah. Jadi linear regression nggak bisa dipakai. Linear regression kenapa nggak bisa dipakai? Soalnya datanya bukan data linear. Datanya kan klasifikasi hidup atau mati. Cuma 2 kan outputnya. Kalau linear kan harus linear, y-nya tuh linear. Kalau yang ini y-nya kan cuma 2 nilai. Jadi linear regression pasti salahnya, gitu ya. Ini kita masukin. Terus ini kita masukin semua. Intinya kita pengen lihat algoritma mana yang paling bagus lah, kira-kira kayak gitu ya. Nih, kita bisa lihat yang paling bagus adalah tree sama gradient boosting hampir sama nih. Tapi jadi 81% presisinya. Oke, bisa kita lihat presisinya segitu gede. Oke, jadi kita balik lagi, ini kita buang semua. Remove, ini juga kita remove. Oke. Sekarang kita masukin ke tree. Sekarang kita pengen visualisasi hasilnya seperti apa. Oke, kita masuk ke ini ada visual. Jadi cara bermain machine learning atau AI selalu gitu, data, model, visualisasi. Jadi begitu doang sih, data, model, visualisasi. Nah, visualisasinya kita paling enak tree viewer buat ngelihat tree. Oke. Dan ini biasanya kalau di dunia itu seringkali dipakai buat decision tree. Jadi pohon keputusan. Ini keputusannya malaikat. Ya. Masukin sini udah. Sekarang kita lihat. Ini depth-nya 2 level dulu aja ya, biar kelihatan. Jadi kita lihat dari 2 level dulu ini ya. Targetnya yang hidup dulu atau mati? Mati. Jadi yang mati. Jadi pertama kali waktu malaikat mau cabut nyawa orang, pertama kali keputusannya berdasarkan jenis kelamin ternyata. Jadi 78,8% laki-laki akan mati. Terus perempuan hanya 26,8% mati. Sabar guys. Selamat ya. Itu masalah sebenarnya. Karena perempuan akan jadi terlalu banyak, laki-laki sedikit. Nah, itu masalah. Jadi laki-laki punya pilihan banyak, perempuan pilihannya dikit. Jadi kira-kira itu ya, beres ya. Jadi pertama kali adalah jenis kelamin. Kalau kita naikin lagi, levelnya kita naikin 1 lagi. Nah, mulai kita lihat kalau di sisi perempuan yang dilihat ternyata status penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau laki-laki yang dilihat umur tua lu tua mati. Lu muda hidup.
Jadi nggak dilihat status sih, yang dilihat umur. Jadi beda antara laki perempuan ternyata. Oke. Nah, pas perempuan juga pas dilihat status nanti kelihatan banget perempuan kelas 3 bakal mati. Cuman kalau Anda itu kru first class, second class, kemungkinan hidupnya lebih tinggi perempuan. Kalau laki-laki tadi jadi jenis kelamin, umur, baru kita lihat status. Jadi urutannya gitu. Beda antara laki perempuan tuh beda banget. Terus ya, sip. Ini lanjut. Ini machine learning mainnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke biar deket sama urusannya Putri. Ini udah ngerti tujuan hidupnya ya. Oke. Yang khawatir ini ntar lu kerjain di kuliah bisa dikerjain. Ini soalnya dia kuliah nih anak 2. Semangat lah. Ini dua kuliah kerjain biar dapat nilai A. Jadi ntar semester depan udah nggak usah ngambil lagi. Ini kuliah ini kan dari semester depan nih. Ini semester berapa ya lupa ya? Semester 4 apa? Misbah. Si Misbah lu harusnya udah ngambil ya? Iya, ngambil. Yang Big Data? Big Data belum. Belum? Kok belum ngambil sih? Ya lu ambil aja lah. Ya lu ambil aja supaya ada nilainya. Ntar kan tinggal bilang Pak Aziz ini udah lulus gitu. Beres ya? Oke, sekarang kita bikin yang lebih dekat sama ini Putri. Oke. Kita punya data gini deh. Dataset. Jadi namanya dataset sih. Dataset tuh biasanya kalau mau lebih gila sih bisa ngambil di ini sih. Di Kaggle segala macam. Di internet banyak yang nyimpen dataset. Saya kasih lihat yang salah satu yang bagus ya. Kaggle. Nih, makhluk ini nyimpan banyak dataset. Ada dataset banyak, ada ribuan dataset, bentuknya file Excel. Terus kita bisa eksperimen di situ. Jadi datasetnya bisa macam-macam sih di sini. Yang ini apa? Credit score. Ini monkeypox, tenon, cacar monyet. Ini rumah sakit di US, fruit classification, banyak banget lah datasetnya. Oke. Nah, sekarang yang agak mirip-mirip dengan kebutuhannya Putri adalah yang ini. Bentar. Online store. Kayak gitulah. Mana bentar ya? Bukan. Online retail. Oke. Saya akan pakai online retail nih. Lagi nge-download ini teh. Cepetan dong download. Ini lagi download. Rese. Lama banget. Oh, dah. Nih, sekarang kita lihat datasetnya ya. Ini datasetnya. Jadi ini toko online. Transaksi yang ada di toko online. Oke. Jadi nanti datanya Putri harus dirubah sih sebenarnya formatnya. Biar mirip kayak gini nih. Oke. Jadi dia kayak gini nih, ini ada toko online. Oke. Dia punya data tanggal. Kebetulan ini kalau toko online ada negara, nggak butuh. Cuma di sini ada tanggal sekian, ada invoice nomor sekian, dia belinya apa-apa-apa. Jadi ada invoice nomor sekian, dia transaksinya beli mug, ada holder sama apa nih teh, Feldcraft yang naon eta teh. Terus ada, jadi dia punya data, pokoknya tanggal sekian ada orang beli ini. Tanggal sekian ada orang beli ini. Jadi kelihatan, ini kan kelihatan kayak gitu ya. Ini di satu toko yang sama. Toko online yang sama. Bisa toko apa aja sih. Tapi intinya ada tanggal, ada transaksi. Pertanyaannya dari data seperti itu kita bisa melihat apa? Itu kan? Barang yang laku. Kalau yang ini bukan barang yang laku. Kalau ini kebetulan dia pengen, ini kan toko. Ini cara berpikirnya gini nih. Ini gua kasih lihat gini lah. Yang benerannya. Kita masuk ke Bukalapak atau apa gitu ya. Kamu bisa sering dapat dibeli. ininya ya? Bisa dapat datanya ya langsung. Mana? Di Bukalapak? Iya. Kalau kenal orang dalamnya bisa. Itu masalahnya. Bisa.
Enggak sih, kayak Topet segala macam dia suka ngasih sampel data. Jadi toko-toko lain itu suka ngasih sampel data, dari sampel data itu kita bisa analisa. Contoh kalau yang di Bukalapak, gini nih hasil akhirnya ya. Misalnya saya pengen beli mikrotik. Oke. Ini kita pengen beli mikrotik. Oke. Terus ini lemot pisahnya ini. Saya klik sembarangan aja ya, saya klik yang ini aja. Oke, kita pengen beli ini misalnya. Ini hasil akhirnya, hasil analisa tadi adalah yang di bawah sini nih ntar. Nih, barang terkait. Ini kah itu? Rekomendasi. Dia kasih rekomendasi. Cara lain juga ngelihatnya gini, misalnya ke Indomaret atau Alfa. Dia juga ngelihat orang yang beli barang ini biasanya akan beli barang apa. Jadi caranya naruh di raknya, diurutin nih, barang ini diurutin sama barang yang itu. Jadi dengan cara itu pas orang mau beli ini kan, oh ada barang ini diambil juga 2. Kalau yang ini bentuknya rekomendasi. Kalau di Alfa sama Indomaret bentuknya barangnya taruh sebelah-sebelahan di raknya. Jadi ujung-ujung dari ini adalah kalau orang mau beli, dia akan beli barang yang satunya lagi. Tuh, beres ya. Kalau ngeliat datanya sih biasa aja. Datanya biasa aja kan? Gimana coba supaya jadi kayak gitu? Bingung kan? Bingung kan? Kebayang kan? Tapi nanti datanya Putri harus kalau mau enak harus bikinnya kayak gini. Kan kalau nggak salah ada 3 atau 4 itu ya. Ada banyak di terus kayaknya. Maksudnya? Layanannya kan masih layanan atau apalah. Iya. Kan banyak bisa. Tadi ada berapa yang terakhir? Ya dilihat bentuknya kayak gini. Oke. Supaya nanti bisa kita klasifikasi kira-kira orang-orang yang suka layanan ini pakai layanan apa sih? Prioritasnya ke layanan yang mana gitu. Bisa kita lihat ini perilaku orang gitu. Terus ya. Nah, dari data kayak gini, ini kan datanya nggak keluarin apa-apa kan? Ini mah data normal, orang tanggal sekian beli barang ini. Data normal biasa aja kan. Nah, sekarang kita mainnya kayak gini nih. Nih, oke. Datasetnya saya puter dibalik. Oke. Cara baliknya cuma gini doang, dihubungin ke sini, kebalik dia. Kalau nggak percaya, kita lihat aja tabel data lagi. Kebalik dia sekarang. Oh iya. Oke. Jadi ini barang yang dibeli, terus tanggal berapa. Yang jadi seru adalah kita nanti ini kan bisa kita jumlahin sebenarnya. Ini kan dijumlahin, ini jumlahin lah. Pokoknya. Nah, kita intinya waktu kita naruh barang, kita pengen lihat kecenderungan orang yang beli ini sama beli sebelahnya. Jadi antara ini sama nilai yang satunya lagi, mana yang paling dekat. Nanti ini digeser. Jadi kedudukan ini semua akan digeser-geser sesuai dengan angka di sebelah sininya. Jadi sebenarnya kita ngitung angka ini yang angkanya dekat sama ini, kalau ini kita lihat sebagai fitur lah. Fitur ini barang ini yang angkanya dekat sama barang yang mana dari angka-angka yang sebelah kanan ya. Itu ya. Cara ngitung dekat atau enggaknya kita akan pakai ilmu yang namanya, jadi ada 2 ilmu nih sebenarnya. Bukan ada 2 ilmu, ada 2 jenis pola klasifikasi. Tadi yang si bunga kita udah kasih klasifikasi duluan nih. Jadi kalau ukuran ini namanya Iris setosa, ukuran ini namanya Iris virginica, ukuran ini Iris satu lagi. Itu orang yang ngasih klasifikasi. Kalau yang ini suruh mesin yang bikin klasifikasi, bukan orang yang ngasih klasifikasi. Jadi orang yang suka ini kemungkinan besar akan suka yang ini. Ini satu kelompok. Kita akan bikin kelompok-kelompok tadi. Cuman yang bikin kelompoknya mesin, bukan komputer yang bikin kelompok, bukan orang yang ngasih pengelompokan.
caranya adalah nanti kita ngitung. Kalau orang yang beli ini akan beli ini, orang beli ini akan beli ini. Itu si komputer yang suruh ngitung. Dan caranya kita ngitung distance. Jadi ada proses ini semua ada dua sebetulnya. Bentar. Ini dia. Yang tadi yang iris itu namanya supervised learning karena orang yang ngasih kelompok. Kalau yang unsupervised learning itu mesin yang kelompokin sendiri. Beres ya. Jadi ada dua jenis. Satu supervised, satu unsupervised. Yang paling bagus supervised karena orang lebih pintar daripada komputer sebetulnya. Nah, kita akan pakai unsupervised learning. Caranya kita akan hitung distance. Nah, ini hasil transversenya dimasukin ke sini. Distance. Dari distance ini tadi kita akan masukin cluster. Kita bikin cluster pengelompokan. Oke. Nih, masukin sini. Cluster. Nah, nanti kita bisa ngelihat. Ini kebetulan angka semua nih. Angka. Kenapa angka? Karena kodenya dia ngambil dari angkanya. Kita rubah aja ke nama. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini coaster, placemat sama magnet jadi satu kelompok. Ini misalnya kita ambil di sini ya. Ini satu kelompok lagi nih. Purse, umbrella, card holder, oven, glove, frame satu kelompok lagi. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Kalau yang ini satu kelompok gedenya di sini. Bisa kelihatan. Ya. Jadi cuma gini doang langsung dapat kelompok-kelompok loh, hati-hati loh. Cuma gini doang. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok lagi. Jadi dari barang-barang itu nanti kita kelompokin. Sebaiknya kalau naruh barang ini deketan, yang ini deketan. Gitu. Itu berdasarkan jumlah yang dibelinya, Pak. Berdasarkan bukan jumlah, apa ya? Kecenderungan orang kalau beli ini dia akan beli ini juga. Udah tanggal juga udah dibeli. Bukan dari tanggalnya. Jadi waktu kan tadi kan kelihatan tuh tanggal sekian si ini beli ini sama ini, tanggal sekian ini beli ini sama ini. Terus dia ngelihat orang ini akan beli yang ini juga nih. Terus dilihat probabilitasnya langsung dapat. Keren. Parah ya. Ini namanya data science tuh kayak gini mainannya. Oke. Jadi ntar datanya Putri bisa jadi kayak gini sih sebenarnya. Kecenderungan orang kayak gimana. Iya. Kayak gini. Tapi sebenarnya kalau mau dicampur sama ilmu lain misalnya sama berita. Jadi kalau ada berita ini orang cenderung apa sih? Gitu. Misalnya sama tanggal juga bisa. Kalau tanggal 1 orang cenderung apa gitu. Jadi dimain-mainin aja datanya kira-kira mainnya kayak gini kan. Ujungnya. Kebayang ya? Sekarang kita ngelihat yang rada ajaib. Ini udah beres? Udah kebayang? Oke. Insyaallah. Ntar kalau nggak ngerti bisa nanya sama yang lagi kuliah nih dua. Jangan gitu aja. Lu parah lu Misbah. Langsung lari dia, parah jadi orang. Ini dukun kayak ini dukun. Dukun. Sekarang kita lihat kemampuan yang lebih dahsyat dari makhluk ini. Oke. Kita ngelihat gambar. Import image. Oke. Gambar apakah ini? Ini gambar domestic animal. Ada di hard disk. Oke. Domestic animal ada 20 gambar di situ. Kalau pengen lihat gambarnya kita bisa image viewer. Kita mau lihat gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini. Ada kucing, ada sapi, ada biri-biri, kambing, kuda, apa segala macam. Yang pengen kita kerjain adalah sama, ini pengelompokan. Oke. Kita pengen ngelompokin kucing satu keluarga sama siapa sih? Ayam sama yang mana sih? Sapi sama yang mana? Yang jadi masalah, ini contoh realnya kira-kira gini lah. Kita pengen kelompokin antara virus COVID sama virus influenza sama virus apa? COVID itu yang mana? Influenza yang mana? Dari foto-foto di mikroskop. Oke. Tapi kalau ini kan gambar benar-benar gambar yang lucu-lucu. Oke. Nah,
Datanya seperti apa? Data yang kita punya, kita bisa lihat datanya kayak gini nih. Ini data. Saya tarik lagi ke datanya. Datanya cuma kayak gini doang. Jadi cuma ada nama file PNG belakangnya, terus size itu kilobyte, terus pixelnya sekian kali sekian pixel. Tidak ada informasi ini keluarga yang mana, nggak ada. Dan kita harus bikin keluarga. Misalnya kita pengen hitung, oke ini sapi kakinya 4, ayam kakinya 2, punya sayap, dijadiin kelompok jadi satu dong. Ayam sama kalkun sama bebek itu soang satu keluarga kan. Sapi sama kuda kayaknya satu keluarga. Cuman sapi gendut ada keluarga yang gendut, ada yang keluarga yang kurus, tapi kakinya 4. Terus ada yang lucu-lucu seperti kucing, itu lucu, satu keluarga lagi yang lain. Beres ya. Tapi ini harus dikerjakan tanpa bantuan manusia. Kalau mata orang mah bisa langsung lihat kan, ini satu keluarga. Bayangin ini komputer yang nggak bisa mikir, yang goblok. Dia harus bisa klasifikasi. Supaya bisa klasifikasi, caranya adalah kita masukin sini nih. Machine learningnya kita pakai buat gambar nih. Namanya image embedding. Kita bisa milih algoritmanya di sini. Ini algoritmanya ada macam-macam. Ada Google Inception V3, bisa dipilih sih, ada banyak algoritma di sini. Oke. Nah, algoritmanya kalau dilihat di sini Google Inception V3. Sorry. Ini dia. Oke. Kita lihat gambarnya. Bentuknya lemot sih. Internetnya di internet siapa nih? Gak apa-apa lah, ini bentar doang. Nah ini teh neural network. Nanti kalau belajar neural network, isinya persamaan linear AX plus B sama dengan Y tadi. Jadi sebenarnya ini cuma itu aja. Ini outputnya, jadi kita masukin gambar, outputnya di sini fitur. Kakinya 4, punya sayap, ada bulunya. Nah ini fitur semua di sini. Ya beres ya. Tapi tadi punya sayap, bulu segala macam itu fiturnya Ono aja, versi Ono. Si dia mah pokoknya keluar fitur aja, teuing naon, pokoknya fitur dia keluarin yang kira-kira konsisten untuk semua gambar yang ada. Oke. Tapi ini persamaan yang dipakai di sini adalah persamaan linear yang tadi ya. Beres ya. Nah, sekarang kita lihat efeknya. Ini udah dimasukin ke sini, image embedding. Sekarang saya lihat hasilnya, datanya seperti apa. Berubah nih. Data aslinya sebelah kiri kan. Sekarang ditambahin ini fitur yang sebelah sini. Ini kalau kita geser ke sana fitur semua nih. Kumaha itu. Nih fitur nih. Ada saya. Fungsinya komputer setelah dapetin fitur adalah dia harus ngitung jarak antar fitur ini. Jarak antar ini. Misal, dia akan kelompokin yang kaki 4 dengan kaki 4. Yang kaki 2, kaki 2. Yang punya sayap, yang punya sayap. Jadi ini, misalnya yang ini kaki, ini sayap, ini apa, segala macam, dikelompokin jadi satu. Cara kelompokinnya apa? Ngitung jarak. Jadi misalnya gini nih, di sini nih. Ini ada 0,065, di sini ada 0,063, berarti dekat dong. Dia jauh sama 1,1 jauh, gitu ya. Jadi yang angkanya jauh dijauhin. Tapi ini ada 2000-an fitur dia deteksi. Nanti dia optimasi dari 2000 tadi. Oke, ini hasilnya kayak gini. Nah, sekarang kita lihat ininya. Bentar. Kita pakai unsupervised learning kayak yang tadi lagi. Oke. Kita akan hitung jarak. Oke. Terus kita akan hitung cluster, kelompok. Oke. Supaya kita hidupnya gampang, ini image viewer-nya saya geser aja ya, remove. Di sini saya geser ke sini, kita masukin ke sini. Oke. Ini nggak usah dipakai, remove. Jadi program benernya cuma gini doang, ngambil data, oke,
terus dia apa? Dia bikin model, terus dia hitung distance, jarak, udah gitu dia udah gitu visualisasi. Dua makhluk yang ini adalah visualisasi. Jadi yang namanya machine learning, deep learning, data science segala macam, cuman ngambil data, mata-mata segala macam, IoT, pokoknya ngambil data di sini, bisa mata-mata segala macam, kemudian model, terus visualisasi. Sekarang kita lihat efek visualisasinya. Nih hasilnya. Kita lihat gambarnya. Oke. Ini hasilnya mana tadi teh? Ini ya. Ini hasilnya. Oke. Ini kelihatan sheep, lamb, cow, apa segala macam. Kalau ngeliat ini aja nggak gitu kelihatan kan? Coba kita lihat yang ini ya. Rooster sama hen. Kelihatan. Satu kelompok kan? Oke. Coba kita lihat yang ini. Oke. Ini salah. Salah satu nih. Oke. Jadi bisa salah dia. Oke. Kalau mau nggak terlalu salah, ini kita pilih yang ini aja nih. Nggak salah dia. Cuman kalau kita lihat yang ini, oke, ini kayak gini nih. Kelompok putih-putih, kelihatannya agak gemuk kelihatannya. Terus kalau kita lihat yang ini kelompok ini salah nih, satu. Dua salah malahan. Tiga salah ya. Yang pasti dua salah nih. Ini kan sapi-sapi, ini yang kurus-kurus lari kenceng. Dia bisa salah. Nah, terus yang ini dia nggak salah nih. Ini yang lucu-lucu. Oke. Terus dia kalau yang ini bebek. Tapi sebenarnya kayak gini nih. Ini yang anak-anaknya aja, yang ini yang dewasanya. What's alah error. Oke. Kalau yang ini jadiin satu sama dia, alah ya error deh. Kalau yang ini ya error deh. Ini keluarga burung-burungan di sebelah sini, ini burung-burungan di sini keluarga kaki 4. Bisa kelihatan dia ngelompok langsung. Seru kan? Komputer yang kerja semua, orang enggak kerja. Programnya cuma kayak gini aja kalau dilihat lagi. Perhatiin programnya cuma gitu doang. Jadi ntar programnya cuma gini doang. Nah, yang ketiga itu nanti setelah udah ada klasifikasinya. Tinggal ngomong. Iya sih. Ternyata hasilnya gini. Nah itu adalah temuan. Jadi bisa jadi paper jurnal, soal gitu. Ternyata kayak gini. Nah kita ngomong di jurnal itu aja. Nah nanti urusannya adalah kita melihat orang lain dari jurnal-jurnal yang lain, paper jurnal yang lain. Ternyata yang saya yakin lah belum ada yang nemuin kayak gitu juga sih. Ya, harus lihat klasifikasi transaksi di tempat lain kayak gimana. Iya, misalnya nggak semua bisa membuka data transaksi mereka. Iya, seadanya aja. Udah, cuma gitu doang. Jadi mainnya cuma gini doang sih sebenarnya. Program kita bisa ngasih lihat dari sisi ini, kita bisa analisa dari macam-macam sudut ya. Misalnya kita bisa bilang ternyata kalau pakai algoritma ini yang paling bagus algoritma ini. Itu temuan juga kan, satu paper jurnal. Ternyata kelompoknya kayak gini, satu paper jurnal. Jadi paper bisa banyak. Nanti yang lulus dia. Nama aku bisa ditulis nggak sih? Kalau di jurnal nama aku bisa ditulis nggak sih penulis berapa? Bisa. Iya bisa sih. Bisa. Oke deh. Terus ya, aman ya? Aku coba ya. Ini gua save dulu, stop record.